Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya bersama dengan rekan saya menyampaikan hasil dari observasi kita di lapangan terkait dengan mata kuliah peramalan bisnis. Judul yang kita angkat pada tugas kali ini yaitu analisis peramalan penjualan UMKM warung bakso Mas Penceng dengan menggunakan pendekatan model sederhana, rata-rata bergerak tunggal, dan eksponensial smoothing. Pada kesempatan tugas kali ini, saya ditemani dengan rekan saya, yaitu Salwaraya Fitriani, dan saya sendiri, Riko Asmadrianto. Latar belakang, usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasa kita sebut UMKM, yang mana memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM ini berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian. Dengan kontribusi yang besar ini, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam merencanakan dan juga mengelola sumber daya, termasuk melalui peramalan penjualan yang akurat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep peramalan penjualan dapat diterapkan dalam konteks UMKM dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang kedua, ada apa saja metode peramalan penjualan yang umum digunakan oleh UMKM dan bagaimana karakteristik serta penerapan masing-masing metode tersebut, khususnya model sederhana, rata-rata, dan eksponensial smoothing. Yang ketiga, siapa objek observasi yang dipilih dalam penelitian ini dan apa saja alasan pemilihannya dalam konteks peramalan penjualan. Yang keempat, ada data observasi apa saja yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana data tersebut dikumpulkan dan dianalisis untuk mendukung peramalan penjualan. Yang kelima, apa hasil observasi yang diperoleh oleh penerapan metode peramalan pada UMKM yang diteliti dan bagaimana hasil tersebut menunjukkan efektivitas masing-masing metode. Yang keenam, apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan peramalan penjualan serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi. Dan yang terakhir, saran apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan akurasi peramalan penjualan dan UMKM berdasarkan hasil penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis konsep peramalan penjualan dalam konteks UMKM untuk memahami pentingnya peramalan bagi keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Yang kedua, mendokumentasikan dan membandingkan metode peramalan penjualan yang umum digunakan oleh UMKM termasuk modal sederhana, rata-rata, dan eksponensial smoothing, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang ketiga, mengidentifikasi objek observasi yang relevan dan menjelaskan dasar pemilihannya dalam penelitian ini, serta kontribusinya terhadap pemahaman peramalan penjualan. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis data observasi yang diperlukan untuk mendukung peramalan penjualan, serta menjelaskan metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, menampilkan hasil observasi dari penerapan metode peramalan pada UMKM yang diteliti, serta mengevaluasi efektivitas setiap metode dalam memprediksikan penjualan. Yang keenam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam menerapkan peramalan penjualan dan memberikan solusi yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir, memberikan saran praktis untuk meningkatkan akurasi peramalan penjualan pada UMKM berdasarkan temuan penelitian sehingga pelaku UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam operasional mereka. Konsep peramalan penjualan pada UMKM. Peramalan penjualan adalah suatu teknik yang digunakan untuk meramalkan jumlah penjualan yang akan terjadi pada periode tertentu di masa depan. Menurut William Genzigmund 2003, peramalan penjualan dapat diartikan sebagai proses memprediksi dengan menggunakan dua masa lalu untuk memperkirakan kinerja di masa depan. Proses ini tidak hanya melibatkan pengguna data historis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat
memengaruhi permintaan, seperti tren ekonomi, perilaku konsumen, dan dinamika pasar. Objek yang kita jadikan observasi yaitu UMKM Bakso Mas Penceng. Bakso Mas Penceng ini tuh merupakan salah satu contoh UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya itu berupa bakso tentunya. UMKM ini berdiri pada tahun 2016, yang mana usaha ini dirintis oleh seorang mantan supir bus antar jemput karyawan. Keputusan untuk beralih dari profesi supir yang sebelumnya menjadi pengusaha bakso muncul dari keinginan pemiliknya, yang mana untuk mencari kestabilan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi beban fisik pekerjaan yang sebelumnya itu menuntut mobilitas tinggi. Usaha ini terletak di kawasan yang sebelumnya ini dikelilingi banyak sekali karyawan PT, yang mana sering menjadi pelanggan tetap warung bakso tersebut. Namun karena perubahan dinamika demografis di sekitar lokasi, usaha ini mulai mengalami beberapa kali penurunan. Di sini ada data penjualan harian di warung bakso Mas Penceng selama 6 hari dicatat sebagai berikut. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa volume penjualan cenderung mengalami peningkatan dari hari ke hari. Pada hari pertama, volume penjualan tercatat sebanyak 45 porsi dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada hari kelima dengan volume penjualan sebanyak 70 porsi. Namun, pada hari ke-6, volume penjualan sedikit menurun menjadi 60 porsi. Selanjutnya masuk ke analisis dan hasil peramalan penjualan. Di sini kelompok kita menggunakan tiga metode. Yang pertama, metode sederhana, yang kedua rata-rata bergerak tunggal, dan yang terakhir metode eksponensial smoothing. Yang pertama ada metode sederhana. Metode sederhana adalah teknik peramalan yang paling dasar. Dalam metode ini, prediksi penjualan untuk periode berikutnya diambil langsung dari data penjualan terakhir yang tersedia. Artinya, volume penjualan pada hari ke-7 misalnya diprediksi berdasarkan penjualan pada hari ke-6. Rumusnya F tambah 1 sama dengan AT, di mana F ini peramalan untuk periode berikutnya T tambah 1, dan AT ini nilai penjualan aktual pada periode terakhir. Jika penjualan aktual pada hari ke-6 adalah 60 porsi, maka prediksi untuk hari ke-7 berdasarkan metode sederhana adalah sama dengan penjualan pada hari ke-6. Contohnya, F sama dengan A sama dengan 60. Jadi, prediksi penjualan pada hari ke-7 adalah 60 porsi. Metode ini sangat mudah diterapkan tetapi kurang akurat jika ada tren atau pola musiman dalam data. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode rata-rata bergerak tunggal. Rata-rata bergerak tunggal ini adalah metode peramalan, di mana peramalan penjualan untuk periode berikutnya itu dihitung berdasarkan rata-rata penjualan dari sejumlah periode sebelumnya. Metode ini digunakan untuk meredam fluktuasi jangka pendek dalam data penjualan. Untuk peramalan ini, kita akan menggunakan rata-rata bergerak 3 hari untuk memprediksi penjualan hari ke-7. Rumus metode rata-rata bergerak tunggal yaitu FT sama dengan AT ditambah AT dikurangi 1 ditambah AT dikurangi 2 dan seterusnya dibagi N. FT ini adalah peramalan untuk periode berikutnya. Sedangkan AT itu penjualan aktualnya pada periode sekarang. Dan sedangkan N itu jumlah periode yang digunakan untuk rata-rata. Selanjutnya kita masukkan data yang sebelumnya kita sudah dapatkan pada saat observasi. Untuk hari ke-6-nya itu ada 60 porsi, hari kelimanya 70 porsi, hari keempatnya 65 porsi. Karena kita akan menggunakan rata-rata bergerak 3 hari untuk memprediksi penjualan hari ke-7. Jadi yang kita ambil adalah 3 hari terbaru. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, hitung dari 3 hari penjualan tersebut, lalu dibagi dengan jumlah periode yang digunakan untuk rata-ratanya. Karena kita menggunakan 3 hari, jadi dibagi 3. Dan hasilnya adalah 65 porsi untuk penjualan prediksi di hari ke-7. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing memberikan bobot yang lebih besar pada data terbaru, tetapi tetap harus mempertimbangkan data dari periode sebelumnya. Maka dengan demikian, metode ini lebih responsif terhadap perubahan pola penjualan dibandingkan metode rata-rata bergerak sebelumnya.
Rumus untuk metode eksponensial smoothing yaitu Ft sama dengan alpha AT ditambah dalam kurung 1 min alpha Ft. Ft min 1 itu adalah peramalan untuk periode berikutnya. Sedangkan AT itu penjualan aktual pada periode sekarang. Dan untuk Ft itu peramalan sebelumnya. Dan alpha itu faktor smoothingnya berapa persen. Untuk pada kasus kami ini kita menggunakan alpha 0,5. Untuk F1 itu sama dengan A2 atau penjualan aktual pada periode sekarang. Selanjutnya, data yang sudah kita dapatkan dimasukkan ke dalam rumus. Oke, selanjutnya FT2. FT2-nya ini kan sesuai dengan rumus, alpanya itu 0,5. Kita masukkan dulu alpanya 0,5 dikali dengan AT-nya itu penjualan aktual pada periode sekarang yang ingin kita ramalkan yaitu sebesar 45 untuk hari kedua. Selanjutnya ditambah dengan alpha ditambah. Nah, selanjutnya yang tadi untuk 1 dikurangi alpha, tadi kan 1 dikurangi min 0,5 berarti ya. Maka hasilnya yaitu langsung 0,5. Selanjutnya dikali dengan FT. FT itu peramalan sebelumnya. Nah, peramalan sebelumnya itu kan F1-nya itu secara otomatis 45. Jadi dimasukkan ke F2 untuk rumus ini jadinya 45. Setelah itu jumlahkan perkaliannya terlebih dahulu. Setelah hasil perkaliannya sudah didapatkan, selanjutnya ditambahkan. Setelah ditambahkan nanti akan muncul hasil peramalan pada periode yang mau kita ramal tersebut. Dan begitu pun seterusnya sampai kepada peramalan untuk periode yang ingin kita ramal. Seperti contoh di layar ini. Dan setelah melewati serangkaian perhitungan, F7-nya ini atau peramalan prediksi penjualan di hari ke-7 ini menunjukkan hasil 62,34 yaitu adalah ramalan untuk hari ke-7 UMKM Bakso Mas Penceng. Selanjutnya ada saran dan masukan untuk UMKM. Yang pertama, fokus pada peningkatan inovasi produk. Inovasi menu secara berkala dapat membantu meningkatkan minat pelanggan, terutama jika disesuaikan dengan tren kuliner terkini. Contohnya, memperkenalkan variasi bakso yang berbeda seperti bakso dengan isian unik atau bakso premium pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, optimalisasi pengguna media sosial pemasar digital. Strategi pemasaran masih sangat bergantung pada banner dan promosi offline yang membatasi jangkauan calon pelanggan. Jadi Bakso Mas Penceng harus aktif di media sosial seperti membuat akun media sosial Instagram dan WhatsApp bisnis untuk mempromosikan produk. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional melalui peramalan yang akurat. Penting bagi warung bakso Mas Penceng untuk memilih metode peramalan yang paling sesuai dengan pola penjualan mereka. Yang keempat, pengembangan hubungan dengan pelanggan melalui promosi loyal. Dari data observasi menunjukkan bahwa penjualan bisa mengalami fluktuasi karena adanya faktor eksternal seperti penurunan jumlah karyawan di sekitar lokasi atau pesaing dari bisnis serupa. Untuk mempertahankan pelanggan setia, penting bagi warung bakso Mas Penceng untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan melalui program loyalitas. Yang kelima, mengatasi kompetisi dengan meningkatkan kualitas layanan. Tingkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Pastikan pelanggan mendapatkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Pelatihan untuk staf dalam hal keterampilan pelayanan dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan. Optimalkan kebersihan dan kenyamanan tempat. Selain kualitas makanan, kebersihan dan kenyamanan tempat makan juga penting. Jaga kebersihan area makan dan dapur agar pelanggan merasa lebih nyaman dan aman saat makan di tempat. Yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan pasar dan kondisi eksternal.
Analisis tren secara berkala, amati pola konsumsi pelanggan dan tren kuliner di pasar lokal. Ini bisa dilakukan melalui survei kecil kepada pelanggan atau analisis media sosial untuk melihat tren makanan yang sedang populer. Diversifikasi sumber penghasilan. Selain mengandalkan penjualan di tempat, cobalah untuk memperluas layanan dengan bekerja sama dengan platform pengantar makanan seperti GoFood atau GrabFood. Ini juga bisa membantu menjangkau pelanggan yang lebih luas, terutama mereka yang tidak bisa datang langsung ke warung. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis yang telah kita lakukan terhadap warung bakso Mas Penceng, kita dapat simpulkan bahwa metode peramalan penjualan ini memainkan peran penting dalam membantu UMKM untuk memprediksi penjualan dan mengoptimalkan operasional bisnisnya. Metode yang digunakan seperti metode sederhana, rata-rata bergerak tunggal, dan eksponensial smoothing itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Metode sederhana itu paling efektif untuk kondisi penjualan yang stabil. Sementara untuk exponential smoothing itu lebih cocok sesuai dengan digunakan saat terdapat perubahan tren yang dinamis. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan peramalan penjualan itu seperti ketidakpastian permintaan dan fluktuasi eksternal, menuntut adanya peningkatan dalam kualitas pencatatan data penjualan. Data yang tidak konsisten itu akan menurunkan akurasi peramalan dan berdampak nantinya pada pengelolaan stok serta operasionalnya. Inovasi produk dan peningkatan pemasaran digital itu juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing warung bakso Mas Penceng ini. Dalam lingkungan yang kompetitif, inovasi menu dan strategi pemasaran yang lebih kuat melalui media sosial dapat membantu memperluas jangkauan pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan ini adalah dokumentasi pada saat observasi di lapangan di tempat UMKM Warung Bakso Mas Penceng. Sekian pemaparan materi hasil dari observasi kita di lapangan terkait dengan peramalan bisnis pada UMKM. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.